Assalamualaikum, selamat siang Bu Apri, Bu Isti. Selamat siang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Untuk tugas CGP-nya bagaimana ini? Alhamdulillah Lancar. lancar. Lancar, aman, beres lah ya, semuanya terselesaikan lah ya? Iya, Oke. Oke. Baiklah, begini ya Bu Apri ya. Untuk kegiatan hari ini nanti kita akan melakukan praktek coaching. Seperti itu ya. Nah, untuk praktik coaching itu tentunya Bu Apri dan Bu Isti itu sudah punya permasalahan yang akan dibahas. Sudah kan ya? Oke, sudah. Nah, sebelum melakukan praktek coaching ini nanti, ini saya akan memberikan sedikit gambaran. Nanti bahwa kegiatan kita nanti akan direkam. Dan itu sebagai tugas CGP kita. Jadi nanti yang menilai adalah fasilitator. Begitu ya? Iya. Nah, untuk rubrik penilaiannya nanti itu akan dinilai Bu Apri sebagai coachnya dan Bu Isti sebagai coachee, ya, gitu ya? Ya. Kemudian nanti akan ada materi yang akan dibahas, permasalahan yang akan dibahas. Saya harapkan nanti coachnya itu jadi pendengar yang aktif, gitu, ya. Terus kemudian bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu, ya. Juga dapat membudayakan coachee nanti supaya coachee itu bisa menemukan sendiri solusi terhadap masalah yang dihadapi, seperti itu ya Bu Apri ya. Siap. Oke. Nanti proses coaching kali ini saya tanya dulu nih. Bu Apri ingin mengembangkan apanya nih? Jadi yang ingin saya kembangkan itu tentang gagasan dari coachee tersebut agar nantinya dapat diberdayakan dalam rangka mencari solusi atau jalan keluar yang permasalahan yang sedang dihadapi. Oh iya, oke. Jadi kompetensinya nanti itu memberdayakan coachee, gitu ya Bu ya. Kemudian untuk mencari jalan keluar. cari jalan keluar gitu ya. Oke. Yang lebih spesifik lagi nih, kompetensi apa nih yang harus saya observasi nanti? Jadi nanti Ibu selaku observer bisa mengobservasi bagaimana saya menggali ide atau gagasan-gagasan melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan menuju ke arah coachee dalam memberdayakan kemampuannya untuk mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Seperti itu. Ya, baik. Terus untuk indikatornya nih Bu, ya indikatornya itu dari proses coaching ini nanti. Apa nih indikator apa yang Ibu anggap paling penting di proses coaching nanti? Menurut saya itu indikator yang penting itu di bagaimana si coachee menemukan solusi, menemukan jalan keluar dari apa yang dia angkat dalam proses coaching tersebut. Dan nanti dari apa yang ada dalam dirinya dan pemanfaatan potensi yang ada di sekelilingnya. Mungkin itu menurut saya. Oh iya, baiklah kalau gitu. Nanti untuk praktik coachingnya bisa dimulai dari sekarang ya. Monggo disilahkan kepada Ibu berdua, Bu Isti dan Bu Apri. Monggo disilahkan. Terima kasih Bu Lina. Selamat siang Bu Apri. Selamat siang Bu Isti. Ya, tadi sesuai dengan janji kita ya bahwa hari ini kita akan sharing tentang apa ya Bu ya? Ya, terima kasih Bu Apri. Gini Bu, saya itu punya permasalahan. Murid saya nih Bu ya. Murid saya itu kalau berangkat sekolah itu masih menangis. Masih selalu minta ditungguin ibunya. Ibunya nggak boleh pulang. Jadi anak tersebut kalau ibunya siap-siap mau pulang, nangis, minta tetap ditungguin ibunya. Jadi anak itu belum mandiri, masih tergantung sama ibunya begitu Ibu. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya masalahnya. Jadi si anak itu
masih tergantung dengan ibunya, dan ketika ditinggal dia akan menangis seperti itu Betul, ya. Ibu. Iya, iya betul. Jadi ibu ingin anak tersebut mandiri seperti itu. Betul. Nah, terus menurut ibu kira-kira yang dari percakapan ini apa yang ibu harapkan? Gini Bu, saya pengen mendapatkan pemecahan masalah saya. Saya pengen anak tersebut itu sudah tidak lagi menangis saat ibunya itu pulang. Gitu. Seperti itu ya. Baik, jadi nanti di akhir percakapan kita ini ya, ibu ingin mendapatkan solusi bagaimana agar anak tersebut tidak menangis saat ditinggal. Iya, Seperti itu ya. Bu. Nah, terus saya ingin bertanya nih Bu, menurut ibu mandiri itu yang seperti apa sih? Kalau menurut saya ya Bu, mandiri itu anak tersebut sudah tidak lagi bergantung sama orang lain, terutama ibunya. Ya, anak tersebut tidak lagi nangis saat ibunya pulang. Terus anak tersebut sudah bisa melakukan sendiri sesuatu walaupun itu hanya hal kecil gitu Ibu. Seperti itu ya. Terus menurut ibu, indikator seorang anak yang dikatakan mandiri itu yang seperti apa? Nah, contoh kecil aja ya. Contoh kecilnya. Jadi anak tersebut saat ibunya pulang tidak menangis lagi, sudah ditinggal sendiri di kelas, sudah tidak menangis lagi, sudah biasa begitu Ibu. Terus menurut ibu itu apa sih yang menyebabkan anak tersebut menangis ketika ditinggal ibunya? Kalau menurut saya ya Bu, kemungkinan anak tersebut itu belum memiliki teman, jadi merasa kesepian, sendirian. Saat ibunya pulang dia merasa sendiri, akhirnya dia menangis gitu. Jadi menurut ibu itu si anak nangis tersebut karena belum terbiasa teman, ataupun ya, belum beradaptasi dengan lingkungan, itu bisa jadi begitu Ibu. Ya seperti itu ya. Nah kalau seperti itu apa yang bisa ibu lakukan supaya anak tersebut tadi bisa beradaptasi dengan lingkungannya? Mungkin saya harus menciptakan lingkungan yang menyenangkan ya bagi mereka anak-anak terutama ya murid saya gitu itu. Terus bagaimana itu menciptakan lingkungan yang menyenangkan yang seperti apa menurut Bu Isti? Mungkin salah satunya saya mencoba membuat kelas itu dibuat semenarik mungkin ya. Membuat anak-anak tersebut nyaman di kelas, bisa membuat hiasan-hiasan yang menarik ataupun dengan melakukan ataupun mengadakan permainan-permainan edukatif begitu yang membuat anak tersebut sudah tidak lagi merasa sendiri ataupun kesepian saat ibunya pulang. Wah, sepertinya menarik sekali ya Bu Isti ya. Nanti kelas itu dihias sedemikian rupa, terus ada permainan-permainan seperti itu. Iya betul Ibu. Nah tadi yang sudah disampaikan Ibu kan berhubungan nih dengan lingkungan belajar yang menyenangkan. Berikutnya supaya anak ini akrab dengan temannya, jadi bisa beradaptasi lebih. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ya di kelas sehingga akan tercipta iklim ataupun budaya positif. Nah, hal ini mungkin akan membuat anak itu akan merasa nyaman gitu Ibu. Wah, itu bagus sekali nih Ibu ya. Jadi nanti Ibu akan memberikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan menciptakan iklim yang positif. Nah, kira-kira untuk mengimplementasikannya pembelajaran sosial emosional ini bagaimana menurut Ibu? Salah satunya saya bisa membuat itu Bu, kantong emosi ya. Jadi di sana nanti kita bisa mengetahui anak tersebut lagi posisi apa sih ya, nyaman atau lagi sedih atau begitu ya. Nah, saya juga akan mengintegrasikan PSE-nya dalam pembelajaran. Sepertinya menantang sekali gitu ya. Iya. Jadi nanti si ibu akan membuat kantong emosi dan melakukan penguatan sosial dan emosional dengan mengintegrasikan ke dalam pembelajaran. Begitu nggak Ibu? Iya betul Ibu. Jika boleh saya rangkum ya, jadi nanti ini langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama menciptakan lingkungan belajar, itu ya, yang menyenangkan dengan menghias kelas, menyediakan permainan edukatif, memajang hasil karya siswa juga ya. Terus membuat kantong emosi serta mengimplementasikan PSE dalam pembelajaran. Dari berbagai hal tersebut kira-kira mana yang paling mungkin dilakukan terlebih dahulu? Pertama saya akan mencoba menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan tadi menghias kelas tadi Ibu.
menghias kelas yang seperti apa yang akan Ibu lakukan? Tentunya menghias kelas yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, Ibu. Oke. Ya. Jadi nanti kelasnya dihias ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kira-kira dalam menghias kelas siapa nih yang dapat membantu Ibu? Apakah dikerjakan sendiri atau bagaimana? Kalau saya mengerjakan sendiri tentunya tidak bisa ya Ibu. Saya akan berkoordinasi dengan paguyuban wali murid. Kemudian tentunya juga saya akan melibatkan siswa sehingga siswa merasa memiliki kelas tersebut. Oke. Jadi untuk menghias Ibu akan melibatkan orang tua dan Dan siswa murid, tersebut iya. ya. Nah, kira-kira kapan nih dapat dilakukan untuk rencana Ibu ini? Sepertinya mulai besok Ibu ya, tahun ajaran besok saya akan segera memulainya dengan mendiskusikan terlebih dahulu dengan orang tua dan mengumpulkan bahan-bahan untuk saya gunakan sebagai hiasan kelas tadi. Saya jadi ikut antusias sekali nih Bu untuk melihat hasilnya nanti. Jadi langsung bisa dimulai besok ya Bu ya? Iya. Oke, jadi mungkin kita akan bertemu kira-kira sebulan lagi untuk bisa sharing perkembangan program ini. Nah, saya doakan mudah-mudahan usaha Ibu ini dapat mengatasi anak tersebut sehingga tidak menangis lagi ketika ditinggal ibunya. Iya, baik Ibu, terima kasih atas doa dan pencerahannya. Saya pamit ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Wah, tepuk tangan. Seru sekali ya ini Bu-ibu tadi coachingnya ya. Seru sekali ya. Saya lihat ini memang sangat seru sekali gitu. Jadi begini ya Bu Apri ya. Saya itu di sini fokus kepada Bu Apri itu sebagai coachnya kan. Iya. Gitu ya Bu Istri ya. Saya Betul. fokusnya ke Bu Apri ini. Nah, tadi untuk indikatornya yang sesuai dengan ketercapaiannya itu yang Ibu harapkan tadi itu adalah Ibu berharap bahwa koci itu mampu untuk menemukan solusi, ya kan? Menemukan solusi sendiri permasalahan yang dihadapi, gitu kan ya Ibu ya? Betul. Nah, apa nih hal-hal yang sudah Ibu lakukan tadi sehingga pada saat coaching itu indikator itu tercapai? Ya, dalam proses coaching tadi saya mencoba menggali melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan kepada coach tadi. Dan coach juga sudah berhasil. Dari stimulan yang saya berikan itu berupa pertanyaan-pertanyaan tadi, Bu Isti sudah bisa menceritakan lewat pengalamannya dalam mengatasi permasalahan tersebut yang dirasakan oleh Bu Isti itu. Jadi anak ketika ditinggal itu sama ibunya menangis, jadi masih ada ketergantungan dengan orang tuanya seperti itu. Belum mandiri gitu ya anaknya ya. Belum mandiri. Oke. Nah, berdasarkan catatan hasil observasi yang saya amati tadi nih ya, dari proses coachingnya ini, di sini Bu Apri sudah menggali potensi dari coach tadi, bahwa ya sudah seperti yang Bu Apri harapkan lah ya itu. Ibu sudah menggali potensi coach untuk menemukan sendiri cara dalam mengatasi masalah yang dihadapi seperti itu. Nah, seperti tadi bahwa Bu Isti itu punya permasalahan anaknya kurang mandiri ya, kurang mandiri. Jadi saat ditinggal itu nangis. Ya seperti itu. Nah, jadi disinilah nanti Bu Isti akan meningkatkan kemandirian siswa gitu ya. Kemudian juga bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif gitu kan, dan menyenangkan tentunya kan, seperti itu. Dan bagaimana si anak itu bisa cepat beradaptasi dengan lingkungannya, serta tadi Bu Isti juga akan segera menerapkan KSE-nya di pembelajaran gitu kan ya Bu ya. Oke. Baik Bu Apri, untuk pertanyaan selanjutnya setelah coaching tadi nih, yang sudah dipraktekkan oleh Bu Apri, potensi apakah yang ingin ditingkatkan oleh Bu Apri ke depannya? Jadi gini, dalam proses berikutnya tadi saya sudah minta waktu kepada Bu Isti selaku coach bahwa dalam waktu 1 bulan lagi ini kita akan bertemu lagi. Jadi kita sharing lagi, terus menurut gambaran saya nih sebagai coach, nah ingin mengembangkan proses saya sebagai coach untuk menerapkan coach dengan alur rasa dan menerapkannya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi yang ingin Ibu kembangkan yaitu mendengarkan coach dengan
alur rasa gitu ya di Iya, kedepannya betul, ya. betul, Oke, iya, oke. iya. Oke, ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya kira cukup Ibu. Oke, terima kasih. Jadi untuk hari ini coach kita ya, saya sebagai supervisor sudah melihat tadi ya panjenengan berdua segitu. Terima kasih sekali atas waktunya. Mudah-mudahan nanti di kedepannya kita bisa sharing untuk belajar bersama lagi kan ibu-ibu. Iya, bisa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.